Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi dzil taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna Sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina wa murabbina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, karena masih Syawal, melalui mimbar ini buat semua yang hadir di Jumat ini, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihah a'malikum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sekolah Ramadan yang sudah ikuti oleh kita semua, madrasah Ramadan yang kita masuk di dalamnya melalui tarbiyah puasa, salat malam, tadabbur Al-Quran, infak, sedekah, zakat yang kita keluarkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat, insyaallah nanti kita sama-sama menikmati ketika kemudian timbangan hasanah kita diberikan oleh Allah sebanyak-banyaknya karena kita sukses mengikuti madrasah Ramadan ini. Hani'an lakum. Saya hanya ingin berikan kabar gembira buat sampean semua. InsyaAllah puasa yang sudah kita lakukan itu 1 tahun dosa kita diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah salat malam yang kita tidak pernah absen 1 malam pun di malam-malam Ramadan itu, Allah juga akan mengampuni 1 tahun berikutnya dosa-dosa kita. InsyaAllah pula kalau ada di antara kita punya semangat untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar, tambah lagi 1 tahun berikutnya dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kita sudah memiliki 3 tahun berturut-turut pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, berarti kita sukses sudah. Hablum minallah. Kita telah berhasil mengikuti madrasah Ramadan ini di tempat kita. Hati kita, perasaan kita, pikiran kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hablum minallah, insyaallah masih terasa dampak dari semua itu. Jamaah sekalian, tapi kita patut menyadari bersama betapapun kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa sesuatu yang dihalalkan
diharamkan oleh Allah, tidak makan karena Allah, tidak minum karena Allah, tidak bermaksiat karena Allah. 1 bulan, 30 hari kita lakukan itu. Kemudian malamnya tidak kita langsung tidur, kita sujud lagi, kita rukuk lagi. Allahu Akbar. Terasa nikmat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Belum lagi kita baca Al-Qur'an, belum lagi kita i'tikaf di masjid seperti ini. Kita menghidupkan malam, meraih malam Lailatul Qadar, dan begitu seterusnya dalam hidup ini selama 1 bulan di bulan Ramadan yang lalu. Sukses. Tapi kita juga harus sadar, sesukses-suksesnya kita, komunikasi kita dengan Allah, walaupun juga Allah telah menjamin kepada kita untuk mengampuni semua dosa-dosa kita dengan Allah, tapi di antara kita ada masalah, di antara kita ada gesekan hati, di antara kita ada kesalahpahaman, di antara kita tukaran, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Allah mempertanyakan kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk mengangkat tema manfaat silaturahim. Silah ini tali untuk kita sambung. Ar-rahim dari kata-kata al-qarabah. Seakan-akan kita memposisikan satu sama lain di antara kita. Kita menjadi kerabat. Muslim dengan muslim bisa jadi satu. Tidak ada masalah di antara kita. Karena karakter seorang muslim, sifat seorang muslim, tabiat seorang muslim tidak ingin ada musuh dalam kehidupannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Duribat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillah. Selamanya kata Allah Subhanahu wa taala, az-zillah, zalil, kehinaan ini, ketidaknyamanan hidup ini, keamburadulan hidup ini, fitnah ini akan terus menerus terjadi dalam kehidupan umat manusia dimanapun manusia itu berada. Aina masuqifu. Coba lihat bagaimana bahasa Allah, illa bihablim minallah, kecuali kita kuat hubungannya dengan Allah. Alhamdulillah, kita semua sudah kuat hubungan kita karena kita telah sukses mengikuti madrasah Ramadan ini. Tinggal kita bertanya berikutnya jamaah sekalian, wahablim minan nas, lalu bagaimana pula hubungan kita antar manusia ini? Ikhwatal iman, sering saya sampaikan bab ini sebenarnya ma'asyal muslimin. Bagaimana teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang kemudian tidak bisa menyambung tali silaturahim ini. Sujud, rukuk, salat yang kita laksanakan bisa-bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita ini ma'asyal muslimin tidak tegur sapa dengan saudaranya. Puasa 1 bulan penuh yang kita laksanakan ini, kemudian kita dengan mertua kita, dengan ipar kita, dengan kakak adik kita tukaran, dengan tetangga kanan kiri kita tidak terjalin tali silaturahim dengan benar, boleh jadi puasa kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran di mana sampean i'tikaf di masjid dengan khusyuk, ada yang khatam 1 kali di bulan Ramadan, bahkan 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan sampai 5 kali membaca Al-Quran, tapi dengan sahabatnya tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, memutus tali silaturahim. Boleh jadi bacaan Quran kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini bukan bahasa saya, ini bukan kata-kata saya, tapi ini adalah bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada kita bagaimana dampak di saat ada di antara umat manusia ini memutus tali silaturahim satu sama lain. Saya ingin membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyal muslimin. Apa kata Nabi? Jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhraja Abu Dawud dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu wa yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dirafakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi fid dunya
kama ad-dakhirahu lahu fil akhirah min qati'ati rahim. Kata Nabi SAW, tidak ada satu amalan di mana nanti siksanya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, belum lagi nanti di akhirat akan mendapatkan siksanya Allah yang lebih dahsyat lagi daripada orang yang memutus tali silaturahim. Jamaah sekalian, tidak hanya itu Pak, apa yang saya sampaikan tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa amal-amal saleh yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala terputus. Silakan kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin, riwayat Imam Al-Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tu'radu a'malu ummati fi yaumil itsnain wal khamis. Di riwayat yang lain, fi masail khamis, fi ghadatil khamis, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal manusia ini melalui malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan kita dan keburukan kita, dilaporkan oleh malaikat-malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikomentari sama Nabi, fa awaddu an asuma fi hadainil yaumain. Aku ingin pada 2 hari untuk berpuasa. Kenapa? Ketika sedang diangkat amalku untuk dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, aku dalam suasana berpuasa, dalam kondisi berpuasa. Jadi salah satu sebab diperintahkannya kita puasa Senin dan Kamis, amalan kita baik dan buruknya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kemudian terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Jujur, saya ma'asyil muslimin ketika pertama kali baca hadis ini, rasanya kita optimis bahwa kita semua akan disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita optimis bahwa tidak ada satupun di antara kita yang akan dinerakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak dialognya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan pada malaikat, "Ya malaikati, wahai seluruh malaikatku, sampaikan kepada hamba-hambaku seluruh amal saleh yang dia lakukan, hablum minallahnya, hubungannya dengan Allah, amal salehnya, apapun yang dia lakukan, termasuk Jumat seperti ini, sampean baca Al-Quran, bangun tengah malam tahajud, duha dilaksanakan, umrah, haji, zakat kita semua, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Yang menarik, jemaah sekalian, Allah juga mengatakan pada malaikat, sampaikan pula kepada hambaku. Ini Pak muncul sifat rahmat Allah, sifat rahimnya Allah, sifat rahmannya Allah, dan tawab serta ghafurnya Allah kepada kita. Sampaikan pula kepada hamba-hambaku seluruh dosa-dosa yang ia perbuat dalam kehidupan dunia ini, semuanya aku ampuni selama dia tidak syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ikhwatal iman, cuma ada cumanya Pak. Apa cumanya itu? Illa hadzaini, kata Nabi, kecuali tinggalkan 2 orang ini. Biarkan 2 orang ini, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bingung. Ada apa dengan 2 orang ini? Ya Rabb, tiap malam orang ini tahajud. Ya Rabb, dua-duanya sama-sama haji. Ya Allah, dua-duanya melaksanakan puasa Ramadan. Dua-duanya tidak pernah absen 1 malam pun untuk salat tarawih di bulan Ramadan. Zakat, infak dan sedekahnya dikeluarkan di bulan Ramadan. Orang ini sama-sama orang baik. Kenapa engkau kemudian tidak akan menerima amal salehnya? Dan dosa-dosanya juga tidak akan engkau ampuni. Kenapa? Malaikat bingung, ma'asyal muslimin. Catat Pak, dan ini momen syawalan buat kita. Apa kata Allah? Lianna fima bainahuma syahna. Lianna fima bainahuma syahna. Karena di antara 2 orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ada gesekan hati, ada perseteruan, ada tidak tegur sapa dengan saudaranya, tukaran atau siwaan kalau dalam bahasa kita, lebih dari 3 hari. Ibadah yang dilaksanakan oleh orang itu, Allah tidak akan menerimanya. Dosa-dosa yang diperbuat oleh orang itu juga Allah tidak akan mengampuninya. Hatta yastaliha. Allahu akbar. Sampai 2 orang itu akrab kembali, akur kembali, damai kembali, bersalaman kembali, tegur sapa kembali, saling senyum kembali di antara mereka berdua. Ikhwatal iman, saya menyimpulkan sifat dan karakter seorang mukmin dalam hidup ini, ma'asyil muslimin,
Tidak boleh ada di antara kita gesekan hati, dendam, permusuhan, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Inilah karakter kita sebagai seorang mukmin. Dan orang kalau sudah nyambung hubungannya dengan manusia, mohon maaf, kalau sampean punya salah dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta dosa syirik sekalipun, kemudian kita sadar, sampean terjebak dengan dosa besar sekalipun, kemudian kita sadar sesadar-sadarnya taubat kepada Allah, Allah membuka Pak pintu pertobatannya kepada kita. Allah punya sifat tawwab, Allah punya sifat ghaffar, Allah punya sifat ghafur, Allah punya sifat rahman rahim. Segera Pak sampean tangisi Allah, selesai. Tapi kalau ada di antara kita gesekan hati, tunggu dulu ma'asyal muslimin. Sepada hakikatnya kita diturunkan oleh Allah ke dunia Pak, untuk kemudian menunjukkan rahmat yang ada di antara kita. Dinamakan silaturrahim, menyambung suasana rahmah, suasana kasih sayang, suasana kekerabatan di antara kita. Saudara, kalau bicara manfaatnya, Allahu Akbar. Man arada ayyubsita lahu fi rizqih. Ini juga hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Man arada ayyubsita lahu fi rizqih wa yunsi' lahu fi atharih. Apa kata Nabi? Falyasil rahimah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaat yang paling kita rasakan ma'asyal muslimin. Barang siapa, kata Nabi, ingin dipanjangkan umurnya. Ini maknanya Pak, bukan berarti umur kita sampai 100 tahun lebih, tidak. Tapi hari demi hari yang kita lalui ini ma'asyal muslimin, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekati ajal, kita ini semakin taat kepada Allah. Semakin tua, kita ini semakin dekat dengan Allah. Semakin bertambah umur kita, semakin fasih membaca Al-Quran. Semakin bertambah umur kita, semakin banyak amal saleh yang ini barokah namanya ma'asyil muslimin. Lihat Pak, pada saat ini mungkin kita perlu pertanyakan, Pak, kenapa bisnis saya bermasalah? Kenapa ekonomi saya bermasalah? Kenapa rumah tangga saya juga banyak masalah? Waktu berjalan cepat jamaah sekalian. Ada apa ini ma'asyil muslimin? Saudara, sadarilah, kalau kita ingin panjang umur kita barokah Pak, perusahaan kita barokah, umur kita juga barokah, ilmu kita juga barokah, kehidupan kita barokah, jangan sampai ada musuh di antara kita ma'asyal muslimin. Wa yubsit lahu fi rizqih. Dan barang siapa pula ingin dipanjangkan, diluaskan, dilapangkan rezekinya. Ini bukan berarti kemudian rezeki kita melebihi takaran Allah ya Allah tentukan kepada kita, juga tidak ma'asyal muslimin. Makna yubsit lahu fi rizqih, rezeki kita Pak penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pada saat ini ma'asyal muslimin, di rekeningnya miliaran Pak, tapi penyakitnya juga banyak. Betapa banyak kita saat ini ma'asyal muslimin, uang kita luar biasa, tapi kita tidak bisa merasakan nikmatnya uang yang kita punya. Betapa banyak di antara kita sepertinya perusahaan kita jalan, tapi masalah demi masalah muncul. Kenapa? Tanyakan Pak, boleh jadi kita ada gesekan satu sama lain di antara kita. Apalagi kemudian gesekan kita, silaturahimnya terputus dengan orang tuanya sendiri, yang melahirkan kita, yang mendidik kita, membesarkan kita. Terputus hubungan kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita. Na'udzubillah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Lanjutkan lagi Pak, terputus pula hubungan kita dengan kakak adik kita yang satu rahim dengan kita, karena berebut warisan, tukaran, terputus tali silaturahim. Lalu bagaimana pula ada pula orang tua yang terputus dengan anaknya, yang keluar dari sulbi dia sendiri, terputus hubungannya dengan anaknya. Biar dia sujud Pak, biar baca Quran tiap hari, tahajudnya tiap malam, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, man arada ayyubsita lahu fi rizqih wa yubsit lahu fi atharih falyasil rahimah. Maka manfaat yang paling utama, monggo tanyakan Pak, siang ini pula sebelum kita salat Jumat bersama-sama, tanyakan sekarang juga ma'al muslimin. Lihat Pak, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, saya punya musuh enggak di sesama jamaah masjid ini jamaah sekalian? Kalau ada musuh, saya berharap keluar dari masjid kita berangkulan, dibuat kosong-kosong kata orang kita ma'asyal muslimin. Tidak ada salah lagi. Yang lama sudah kita tutup, kita berangkat di lembaran baru untuk bersaudara karena Allah. Kenapa? Karena kita ingin umur kita dipanjangkan dengan penuh keberkahan dari Allah, dan rezeki kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mohon maaf ma'asyiral muslimin, bahkan Nabi Pak, saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap khutbah seperti ini mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahim. Cuma banyak di antara kita tidak merenungi yang disampaikan Nabi kepada kita. Ada ayat-ayat yang terus menerus diulang oleh Nabi. Tadi ayat yang di muqaddimah khutbah saya ternyata berbicara pentingnya kita menjaga silaturahim itu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, awal surat An-Nisa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa kata Allah? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kalian selalu memohon kepadanya, meminta kepadanya, dan bertakwalah pula kepada Allah dalam menjalin hubungan kekerabatan silaturahim ini ma'asyal muslimin. Terakhir, apa bahasa Nabi Pak? Sebelum Nabi mengakhiri khutbahnya ada kata-kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sering dengar kita kan? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kemudian ingatkan kita untuk zikir kepada Allah, kemudian qamat jamaah sekalian. Ita'idil qurba, mendatangi kerabat-kerabatmu itu. Perhatikan mereka, jangan terputus tali silaturahim dengan keluarga kita sendiri. Kadang Pak, ma'asyal muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada orang Pak akrab dengan orang lain, dengan relasi-relasinya, tapi dengan saudaranya terputus, dengan sepupunya terputus, dengan paman dan bibinya terputus. Yang repot lagi, suami istri juga terputus. Tidak ada alasan yang syar'i, hanya masalah gengsi dan emosi. Hati-hati, bisa jadi ibadah-ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kuat hubungan silaturahim di antara kita satu sama lain, kuat hubungan kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan kakak adik kita, dengan istri dan anak-anak kita, dengan tetangga kanan kiri kita. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di dunia seperti ini ma'asyar muslimin, tapi kita juga berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جندك المخلصين المتآخين فيك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.